Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, Nama Budaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami dari SGDB 1 akan mempresentasikan student project dengan judul Concrete Urologi Aspek. Perkenalkan, saya Ajib Jaya Malamsyah dengan 3 digit NIM 034. Sekarang saya akan membawakan materi pada chapter pertama, Introduction. Yang pertama, Background. Seperti yang kita ketahui bahwa kali ini urologic disorder itu merupakan salah satu penyakit yang sering dalam masyarakat. Penyakit-penyakit pada urologi ini sendiri dipercaya bisa mempengaruhi dari kualitas hidup dari masyarakat itu sendiri. Walaupun penyakit ini jarang ada yang membahayakan nyawa, namun terkadang penyakit-penyakit seperti ini jarang diketahui atau sering ditinggalkan baik oleh para pasien itu sendiri maupun karena dokter yang merawatnya. Salah satu penyakit yang paling dikhawatirkan dalam urologi disorder ini adalah yang berkaitan dengan infeksi, karena hal itu merupakan salah satu yang tersering dalam penyakit urologi. Contoh penyakit infeksi pada urologi disorder ini adalah kankroid. Kankroid merupakan penyakit yang dapat mengenai sistem urinari maupun sistem genitalial pada manusia. Penyakit kankroid ini sendiri biasanya disebabkan oleh bakteri dan biasanya ditransmisikan melalui kontak seksual. Walaupun dalam beberapa tahun belakangan prevalensi dari kankroid ini sendiri telah berkurang, namun kankroid ini masih menjadi salah satu penyakit yang paling sering atau penyakit ulkus yang paling sering yang berlokasi di area genital. Penyakit kankroid ini sendiri dipercaya dapat menjadi salah satu risk factor bagi penyakit-penyakit infeksi yang lebih advance lainnya seperti misalnya HIV. Oleh karena itulah pengetahuan akan penyakit kankroid ini sangat diperlukan bagi kita semua untuk kedepannya kita tahu bagaimana cara mencegah dan bagaimana perjalanan penyakit ini sebagai seorang klinisi yang baik. Untuk problem identification atau rumusan masalah pada speak kami kali ini, yang pertama bagaimana definisi sign and symptoms dari kankroid itu sendiri, lalu bagaimana epidemiologi dari kankroid, bagaimana etiologi dari kankroid, bagaimana patogenesis dari kankroid itu sendiri, apa-apa saja diagnosis metode yang bisa digunakan, apa saja diferensial diagnosis dari kankroid, bagaimana cara melakukan tata laksana pada pasien kankroid, apa saja prognosis dan bagaimana komplikasi dari pasien kankroid, dan bagaimana cara mencegah penyakit ini sendiri. Untuk objektif atau tujuan dari SP kita kali ini adalah untuk menjawab dari semua rumusan masalah dan manfaatnya diharapkan dapat membawa pemahaman yang lebih baik terkait dengan kankroid, dan kita sebagai calon klinisi diharapkan kedepannya mampu untuk mendiagnosa kankroid itu sendiri dan melakukan tata laksana bagi penyakit kankroid ini sendiri. Baik, sekian dari saya. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Rekam Berlasan dengan 3 digit yang terakhir 179. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi, sign, dan juga symptoms. Jadi untuk kankroid sendiri, dikenal juga dengan soft cancer, merupakan suatu penyakit infeksi menular seksual yang ditandai dengan adanya satu atau lebih ulkus pada genital dan adanya limfadenopati. Penyakit ini disebabkan karena adanya bakteri gram negatif Haemophilus ducreyi. Penyakit ini biasanya muncul gejalanya pada hari ke-4 sampai dengan hari ke-10. Biasanya pada wanita bersifat asimptomatik, namun kadang-kadang disertai dengan ada dysuria, kemudian ada rectal bleeding, ada vaginal discharge, ataupun kadang ada infeksi saluran kemih bagian bawah dan nyeri pada saat buang air besar. Kadang-kadang juga disertai dengan adanya gejala-gejala konstitusional seperti malaise atau low grade fever. Awalnya manifestasi klinisnya berupa small tender erythematous papules. Biasanya pada laki-laki papul itu terdapat pada perkutium atau pada frenulum, sedangkan pada wanita bisa ditemukan di perianal, di cervix maupun di vagina. Kemudian papul ini akan secara cepat berubah menjadi pustul dan dalam beberapa hari akan rupture. Kemudian setelah rupture akan terbentuk superficial ulcer, di mana superficial ulcer ini biasanya gambarannya kasar dan pinggirannya biasanya irregular. Kemudian untuk ulkus sendiri ini biasanya bersifat sangat nyeri dan biasanya konsistensinya soft. Ulkus superficial biasanya akan mengalami erosi dan akan berubah menjadi deep ulcer. Kemudian biasanya ada lesi kissing ulcer yang disebabkan karena adanya kontak langsung antara area yang berdekatan. Untuk limfadenitisnya sendiri biasanya itu regional di inguinal, kemudian biasanya itu painful, lebih sering terjadi secara unilateral. Kemudian biasanya dia akan berprogres menjadi gugus dan rupture secara spontan. Limfadenitis ini sendiri akan berlangsung selama 1 sampai dengan 2 minggu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya M. Kelvin Rizaldi dengan 3 digit NIM terakhir 108. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan epidemiologi daripada kankroid, yang mana penyakit ini sendiri termasuk sifatnya endemik dan biasanya tersebar di daerah tropis maupun subtropis. Lalu penyakit ini juga biasa tersebar di daerah perkotaan ataupun pelabuhan. Lalu frekuensi tertinggi terjadi penyakit ini biasanya di daerah yang banyak komunitas kulit hitam ataupun di daerah
negara yang sedang berkembang. Dan untuk transmisinya sendiri biasanya ditularkan melalui hubungan seks dan juga beberapa kasus muncul akibat dari ketidaksengajaan kontak perawat ataupun dokter. Baik, perkenalkan nama saya Rafael Wicaksono dengan 3 digit NIM dari 120. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi dan juga faktor resiko daripada kankroid. Nah, adapun untuk kankroid ini sendiri merupakan etiologinya adalah berasal dari infeksi Haemophilus sucrei, yang merupakan suatu bakteri gram negatif. Infeksi di sini sendiri untuk manifestasinya adalah genital ulcer, di mana untuk manifestasi dari genital ulcer lain di sini dapat berupa infeksi yang etiologinya adalah sifilis, kemudian ada herpes simplex virus yang biasanya HSV2, dan juga dapat berupa kondisi dari mixed infection. Nah, adapun untuk infeksi daripada Haemophilus ini sendiri akan menyebabkan kemudahan penetrasi bagi virus-virus lain seperti contohnya adalah virus HIV, di mana virus HIV di sini ketika menginfeksi akan menyebabkan pelemahan daripada imun tubuh. Pelemahan imun tubuh di sini akan berdampak lagi pada superinfeksi daripada Haemophilus sucrei, di mana nanti akan nampak untuk manifestasi daripada multiple ulcer, kemudian dapat berupa kerusakan hingga jaringan yang lebih dalam, bahkan hingga bagian eksternal dari genitalia, kemudian dapat menyebabkan sepsis dan juga bahkan kematian pada pasien. Nah, adapun untuk infeksi ini sendiri memiliki faktor-faktor resiko, di antaranya di sini adalah bersifat seksual aktif, di mana dalam hal ini untuk usia sekitar rentang remaja sampai dewasa muda sekitar 21 sampai 30 tahun. Prevalensinya di sini akan cenderung meningkat pada laki-laki yang tidak disirkumsisi. Kemudian di sini untuk wanita akan memiliki kecenderungan untuk membawa atau sebagai karier saja dan tidak ada nampak dari keluhannya. Namun pada laki-laki akan nampak sebagai ulkus. Baik, perkenalkan nama saya Nika Dedi Harmayukti dengan 3 digit NIM terakhir 053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patogenesis dari kankroid sendiri. Kankroid disebabkan karena adanya infeksi bakteri gram negatif Bacillus Haeducrei. Transmisi dari Haeducrei ini umumnya melalui mikroabrasi saat melakukan aktivitas seksual atau autoinokulasi mukosa yang mengalami kerusakan. Adanya trauma atau abrasi penting untuk organisme ini melakukan penetrasi epidermis. Pada lesi, organisme terdapat dalam makrofag dan neutrofil atau bebas berkelompok dalam jaringan interstisial. Bakteri kemudian akan menempel pada sel dengan bantuan interaksi mediator protein dan juga oligosakarida dengan fibronektin pada matriks ekstrasel. Bakteri yang berhasil menempel kemudian akan menyebabkan reaksi inflamasi lokal dan juga elaborasi protein panas atau heat shock protein grow EL. Dan pada infeksi ini organisme akan memancing reaksi jaringan lokal dan mengakibatkan lesi intraepitel awal yang terjadi dari limfosit, makrofag, dan juga granulosit. Juga terdapat perubahan vesikular endotel, pembekakan, proliferasi, dan juga ekstravasasi dari eritrosit. Protein ini kemudian akan memicu pembentukan dari rantai bakteri Haeducrei, di mana bakteri ini membutuhkan waktu 5-7 hari untuk inkubasi. Bakteri kemudian akan mengeluarkan toksin sitosidal HDCDT yang dapat menyebabkan gangguan pada proses apoptosis atau nekrosis sehingga terjadinya dextrosis sel ekstensif sampai terbentuknya ulcer atau ulkus. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari kankroid. Nama saya Raditya Jiwa dengan 3 digit yang terakhir 211. Pertama, ada dwarf kankroid, yaitu di mana memiliki karakteristik yang kecil, superficial, dan memiliki ulcer yang secara relatif tidak sakit. Selanjutnya ada giant kankroid, yang di mana memiliki granulomatous yang besar dan terdapat ulcer pada inguinal bubul yang telah ruptur. Selanjutnya ada folikular kankroid yang ini memiliki karakteristik sering terjadi pada wanita yang diasosiasikan oleh folikel rambut pada labia mayor dan pubis yang dimulai dengan folikular pustul yang bisa berevolusi menjadi klasik ulcer. Selanjutnya ada transient kankroid yang dimana memiliki karakteristik superficial ulcer yang mungkin bisa sembuh secara cepat, tapi akan diikuti dengan inguinal bubu. Selanjutnya ada serpiginous kankroid yang dimana di sini terdapat banyak ulcer dan ulcer tersebut bersatu dan membentuk pola serpiginous. Selanjutnya ada mixed kankroid yang dimana di sini non-indurated tender ulcer dari kankroid muncul bersama dengan non-tender ulcer dari sifilis yang di sini memiliki masa inkubasi selama 10-90 hari. Yang terakhir ada vagirenic kankroid yang dimana memiliki karakteristik ulcerasinya bisa menyebabkan
kerusakan yang ekstensif pada genitalia yang diikuti oleh secondary atau superinfection dari bakteri anaerob seperti Fusobacterium atau Bacteroides. Baik, perkenalkan nama saya Harpram Budi Dewa Pranata dengan 3 digit NIM terakhir 220. Di sini saya akan menjelaskan tentang laboratory findings yang bisa didapatkan dari pengambilan sampel cancroid ini. Untuk pengambilan sampel dari cancroid ini ditemukan adanya bakteri H. ducreyi. Ini dia bisa digunakan sebagai kultur dengan menggunakan kultur yang spesial khusus untuk bakteri H. ducreyi ini. Pada hasil penemuan dari hasil kultur, kita bisa temukan di bawah mikroskop, yaitu adanya penemuan schools of fish, railroad tracks, dan juga fingerprints yang bisa dilihat pada foto yang di tengah. Selanjutnya yaitu ada DNA amplification technique dengan PCR. Ini dia digunakan dengan cara pengambilan sampel H. ducreyi dan digunakan DNA amplifikasi untuk meningkatkan sensitivitas dari hasil pemeriksaan laboratory findings-nya ini. Baik, perkenalkan nama saya Madi Fafian Budi Gunawan dengan 3 digit NIM terakhir 140 dan di sini saya akan menjelaskan mengenai differential diagnosis dari cancroid. Baik, jadi cancroid sendiri ini sering sekali memiliki kemiripan dengan genital herpes dan juga primary syphilis yang biasanya ini yang sulit membedakan dari ulcerasi yang dialami di ketiga penyakit tersebut. Tapi yang pasti berbeda dari ketiga penyakit tersebut adalah etiologic agent yang ada pada masing-masing penyakit seperti genital herpes itu etiologic agentnya ada HSV1 dan HSV2, primary syphilis Treponema pallidum, dan juga untuk cancroid itu etiologic agentnya pasti dari Haemophilus ducreyi. Jadi fokus yang pertama adalah untuk mencari dari agent penyebab penyakit tersebut. Yang selanjutnya karena agent yang berbeda maka inkubasi periodnya berbeda-beda. Jadi di sini dapat kita ketahui bahwa dari inisial pustule atau papula yang mungkin akan timbul pada pasien itu akan berbeda-beda. Yang dimana untuk genital herpes sendiri dia inkubasi periodnya 2-7 hari. Primary syphilis ini cukup lama, inkubasi periodnya sekitar rata-rata 21 hari, sedangkan cancroid ini rata-ratanya 4-7 hari. Untuk sign and symptomnya, di sini lesi dari cancroid sendiri dia bisa papula atau pustul tergantung dari hari-harinya. Dan juga di sini variannya masih cukup luas ya dari cancroid, seperti dari diameternya bervariasi sekali. Namun di sini dapat dilihat di beberapa poin ada keunikan dari cancroid itu sendiri. Salah satunya adalah dari depth-nya sendiri, dapat dilihat bahwa untuk cancroid sendiri itu cukup dalam dan terekskavasi. Kemudian dari base-nya dia, dari basis dari ulcerasinya itu, lesinya itu biasanya nekrotik, biasanya purulen dan dapat berdarah dengan mudah. Selain itu dari rasa nyerinya sendiri, ini bisa menjadi poin utama juga untuk membedakan cancroid dengan yang lainnya, bahwa untuk cancroid sendiri umum terjadi rasa sakit dan juga rasa sakitnya cukup parah. Kemudian dari limfadenopatinya, dari cancroid itu sendiri dia tender dan dapat supuratif dan juga umumnya unilateral. Jadi itu untuk differential diagnosis dari cancroid. Baik, selamat sore dokter. Perkenalkan saya Lisa Terjadi dengan 3 digit NIM terakhir 133. Di sini izinkan saya untuk membahas mengenai manajemen dari cancroid. Jadi untuk manajemen dari cancroid sendiri, untuk individu atau pasien yang diduga atau terkonfirm diagnosis dengan cancroid, maka langsung bisa diberikan antibiotik. Dan antibiotik yang disarankan berdasarkan dari Center for Disease Control and Prevention atau CDC pada tahun 2015 berhubungan dengan guideline dari sexually transmitted disease treatment guidelines. Ada 4 pilihan. Yang pertama ada azithromycin 1 gram per oral single dose. Kemudian yang kedua ada ceftriaxone 250 mg intramuskular single dose. Kemudian yang ketiga ada erythromycin 500 mg per oral 3 kali sehari untuk 7 hari, dan yang terakhir ada ciprofloxacin 500 mg per oral juga 2 kali sehari untuk 3 hari. Dari golongan-golongan dari berbagai golongan antibiotik ini mungkin nanti bisa dipilih salah satu tergantung dari, mungkin bisa dilihat dari persebaran resistensi dari antibiotiknya. Kemudian untuk kita harus consider co-infection dari infeksi terhadap infeksi cancroid ini, yang seperti dari sifilis dan juga herpes. Dan juga kita harus mempertimbangkan terjadinya transmisi dari HIV, karena cancroid juga berperan sebagai kofaktor dari transmisi HIV. Sehingga ketika pasien didiagnosis sebagai cancroid, maka kita perlu cek juga terhadap infeksi HIV dan juga co-infection lainnya. Kemudian jika cancroid memiliki lymphadenitis yang fluktuan lymphadenitis, maka bisa dilakukan insisi dan drainage atau aspirasi terhadap fluktuan lymphadenitisnya.
Kemudian untuk partnersnya atau pasangan dari pasien, yang pasien dengan kankroid, terlepas itu dari dia memiliki gejala atau tidak, maka pasangan dari pasien ini harus dicek dan juga dieksamin. Hal ini terkhusus kepada pasangan yang melakukan hubungan seksual atau seksual kontak pada 10 hari sebelum, dalam rentang 10 hari sebelum onset dari keluhan pasien terhadap kankroid itu. Kemudian untuk dari manajemen ini, jika berhasil dari manajemen ini, tentu akan berhubungan dengan preventifnya juga, sehingga mengurangi dari transmisi ke pasangannya. Baik, perkenalkan nama saya Daniel Gunawan dengan 3 digit terakhir 151. Di sini prognosis pasien adalah baik, di mana kita mengharapkan pasien dapat sembuh total dari kankroid dengan peningkatan gejala sekitar 3-7 hari setelah kita mulai treatment pertama kalinya. Kemudian kalau misalkan setelah 7 hari masih belum ditemukan adanya peningkatan kondisi pasien, mungkin dapat dikaji lagi dari ketaatan pasien minum obat, ketaatan pasien untuk mengikuti treatment regime, serta dikaji lagi tentang sumber dari infeksi pada pasien. Kemudian untuk possible complications-nya di sini ada suppurative lymphadenitis serta secondary infection dari bakteri anaerob. Perkenalkan, nama saya Jessica Dipa Herianto dengan 3 digit yang terakhir 159. Di sini saya izin untuk menjelaskan tentang pencegahan dari kankroid. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kankroid itu merupakan suatu penyakit infeksi menular seksual. Oleh karena itu, pencegahannya secara umum adalah melalui sex education yang baik, di mana sebaiknya sex education ini sudah diberikan sejak masa pubertas. Dan penelitian menyatakan bahwa pemberian sex education pada siswa-siswi di bangku sekolah itu terbukti efektif dalam meningkatkan kesehatan seksual. Ada beberapa hal dalam sex education yang perlu diperhatikan. Itu yang pertama adalah kita maupun pasangan kita melakukan tes terlebih dahulu apakah kita ataupun pasangan mempunyai penyakit menular seksual. Untuk mencegah apabila ada, mungkin kita bisa menunda dulu untuk tidak melakukan hubungan seksual selama masih terinfeksi. Kemudian yang kedua itu ada melakukan vaksinasi, baik dari HPV, hepatitis A dan juga B, dan juga vaksinasi lainnya untuk mencegah. Karena seperti yang telah disebutkan oleh teman saya sebelumnya, bahwa kankroid ini juga bisa menjadi suatu faktor dan juga berkoinfeksi dengan penyakit-penyakit lainnya yang disebabkan oleh virus. Dan apabila pasien ini mengalami HIV dan juga kankroid secara bersamaan, tingkat kesembuhan terhambat ataupun lebih lama. Karena itu sebaiknya kita mencegah dengan vaksinasi. Yang ketiga itu kita mengurangi jumlah partner yang kita ajak berhubungan seksual. Jadi lebih baik memang setia dengan satu pasangan yang memang sudah terbukti aman dan juga tidak terinfeksi. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan pre-exposure prophylaxis drug, di mana kita menggunakan obat-obatan ataupun regimen tertentu untuk mencegah penularan penyakit menular seksual ini. Kemudian selanjutnya ada yang paling penting ini menggunakan barrier protection berupa kondom. Kondom ini bisa dipakai dari sisi pria ataupun sisi wanitanya. Dan yang terakhir itu ada mencuci tangan secara reguler, secara teratur, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun sebelum dan juga sesudah berhubungan seksual. Adapun setelah melakukan hubungan seksual, disarankan untuk selalu membersihkan area genitalia dan juga berkemih, tujuannya untuk menghindari tertular dari penyakit menular seksual ini dan juga mengurangi angka kejadian dari urinary tract infection. Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Amelia Herianto dengan 3 digit yang terakhir 002. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Jadi kankroid adalah suatu infeksi menular secara seksual yang juga dikarakteristikan dengan adanya satu atau lebih dari ulcer di genital yang nyeri dan juga berkaitan dengan limfadenitis secara regional. Penyebabnya ini adalah bakteri gram negatif yaitu Haemophilus ducreyi dan juga lokasi dari papul erythematusnya ini kalau pada pria itu ada di daerah prepucium dan juga frenulum, itu yang paling sering, dan juga kalau pada wanita papulnya itu berada di daerah vulva, cervix dan juga area perianal. Menurut data WHO, kankroid ini terdapat sekitar 7 juta kasus. Kemudian transmisinya ini melalui hubungan seksual. Dan juga untuk definitif diagnosisnya itu membutuhkan kultur dari bakterinya atau PCR atau bisa juga MPCR. Untuk terapinya sendiri itu bisa menggunakan antibiotik seperti azitromisin, ceftriaxone, erythromycin dan juga ciprofloxacin. Untuk prognosisnya apabila di-treat atau diobati dengan baik dan juga dosis antibiotiknya itu tepat, maka prognosisnya itu akan baik. Dan juga pencegahan yang paling baik yang bisa mungkin diedukasi kepada pasiennya adalah untuk tetap menjaga
seksual yang aman. Baik, sekian presentasi dari SGD B1. Terima kasih dok atas perhatiannya.